Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan penjelasan dari kitab tafsir suratil Fatihah, Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Masih dalam surah Asy-Syarah, pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syarah, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu wahai Muhammad, kemudian kami meletakkan semua dosamu, menggugurkan semua dosamu, alladzi anqadha dhahrak, yang telah memberikan beban pada punggungmu. Ya, sudah kita jelaskan tafsir 3 ayat ini. Kemudian ayat berikutnya kata beliau rahimahullah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami meninggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Kata penulis, fa'a'laina qadaraka wa ja'alna laka sana'al hasan bima asya'allahu min mahasini dzikrihi bainan nas wa bima nazzala minal qur'ani sana'an 'alaihi wa karamatan lah wa bi ilhamin nasi at-tahadduts bima jabalahu Allahu 'alaihi minal mahamidi fi awwali nash'atihi. Wa min a'dhami dzalika anna Allah qarana dzikrahu bi dzikrihi fi syahadatain wa lahu fi qulubi ummatihi minal mahabbati wat ta'dhim ba'da Allah ta'ala ma laysa li ahadin siwa. Kata penulis hafizahullah ta'ala, makna firman Allah, dan kami meninggikan penyebutan namamu, yakni kami meninggikan kedudukanmu wahai Muhammad. Ya, karena diantara makna zikr adalah al-qadar, bermakna kedudukan. Iya, diantara makna zikr adalah kedudukan. Karena itulah Al-Quran dinamakan az-zikr, dikarenakan Al-Quran akan mengangkat kedudukan orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Iya, ketika Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quran, wa innahu dzikrul laka wa liqaumika, sesungguhnya Al-Quran itu adalah zikir untukmu wahai Muhammad dan untuk kaummu. Di antara penafsiran ayat ini, zikir bermakna al-qadar, yakni Al-Quran itu merupakan kedudukan yang akan membuat kedudukanmu tinggi wahai Muhammad, dan juga akan mengangkat tinggi derajat kaummu. Ya, wa sadaqallah. Dengan Al-Quran bangsa Arab yang ketika itu tidak diperhitungkan, Persia Romawi, negara adidaya ketika itu berperang, tidak ada yang rebutan Jazirah Arab, nggak ada yang rebutan. Apa yang mau diambil di sana? Ya, apa kekayaannya? Tidak ada yang rebutan Jazirah Arab. Nggak diperhitungkan sebagai suatu kekuatan di di dunia ketika itu. Nggak diperhitungkan. Makanya ketika pertama kali muncul di Mekah ada Nabi, dicuekin, nggak ada yang ngurusin. Keributan dianggap sebagai keributan internal di bangsa Arab. Romawi, Persia nggak pusing-pusing soal itu. Mereka negara kecil, ya, tidak terhitung sedikit pun, nggak dianggap sedikit pun. Tapi ketika sudah lihat Allah Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang, ya, orang-orang Quraisy dan sekitarnya dari bangsa-bangsa Arab dengan Al-Quran. Ketika turun Al-Quran di tengah-tengah mereka, tidak hanya Al-Quran mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat, tapi juga Allah Ta'ala mengangkat kedudukan mereka di dunia. Ya, sampai pada akhirnya bangsa Arab yang tadinya tidak diperhitungkan mengalahkan
menghancurkan, meletakkan kekuasaan Persia dan Romawi di bawah kaki mereka. Ya. Dengan Al-Quran. Maka ini Allah Ta'ala mengatakan wa innahu dzikrul laka wa liqaumik. Al-Quran itu adalah zikir, kedudukan yang tinggi akan membuat kamu wahai Muhammad dan kaummu berada pada keadaan yang tinggi kalau engkau mengamalkannya. Karena itulah siapa yang ingin mendapatkan ketinggian di dunia maupun di akhirat, enggak ada jalan lain kecuali dengan Al-Quran. Dia tidak akan bisa meraih kedudukan di dunia, tidak akan bisa meraih kedudukan di dunia dengan sosial media, dengan memiliki banyak follower, pengikut, dengan melihat dengan melalui cara banyak orang yang menontonnya, yang melihatnya. Tidak sama sekali. Dia tidak akan memperoleh ketinggian dengan itu. Kalau dia jauh dari Al-Quran, maka dia adalah orang yang rendah. Bagaimanapun banyaknya followernya, bagaimanapun banyaknya keuntungan yang diperoleh daripada itu, tapi kalau dia jauh dari Al-Quran, dia adalah orang yang rendahan. Karena Allah Ta'ala hanya mengangkat derajat kaum dengan Al-Quran. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Umar bin Khattab sedang memanggil gubernur Mekah ke Madinah ketika itu. Ketika bertemu, maka beliau bertanya kepada gubernur Mekah, siapa yang kamu tinggalkan sebagai penggantimu di Mekah? Ya. Ketika kamu pergi ke Madinah, katanya Ibnu Abzah. Katanya, Ibnu Abzah, siapa itu Ibnu Abzah? Tidak pernah saya dengar sebelumnya. Katanya, hakana hafizan bil Quran wa aliman bil faraid. Ya Amirul Mukminin, dia ini orang biasa, dia menghafal Quran dan alim dengan warisan. Ya, sangat alim dalam masalah warisan. Ya, sudah pernah kita bahas dulu bahwa cara belajarnya para sahabat terhadap Al-Quran itu bukan mengejar khatam hafalan, enggak. Mereka kaum yang fokus mereka terhadap Al-Quran bukan menghafal, bukan, tapi memahami. Karena itulah mereka kadang menghafal Al-Baqarah, ya ada yang sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, bukan karena tidak bisa menghafal cepat, karena setiap 10 ayat mereka berhenti dulu menghafal, dipelajari dulu ilmunya, diamalkan, baru lanjut ke ayat berikutnya, 10 berikutnya. Makanya lambat cara belajarnya para sahabat, tapi itulah yang penting, karena memahami satu surah lebih bagus dan lebih afdal dibandingkan menghafal semua ayat Quran tanpa tahu tafsirannya. Karena kalau menghafal, tidak ada orang yang tidak bisa menghafal Quran, tapi yang memahami itu yang sulit. Orang kafir saja menghafal Quran, ya tidak. Orientalis yang memang kegiatan dia, kerjaannya dia mempelajari budaya-budaya dan agama-agama di Timur Tengah. Dia belajar Islam. Orientalis ada yang hafal kutubus sittah, Abu Bukhari, Muslim, orang kafir hafal. Karena bukan hafalan yang penting. Hafalan itu sarana. Sarana. Maka jangan berhenti di sarana, jangan menjadikan sarana sebagai tujuan puncak. Maka ketika dikatakan ya Amirul Mukminin, orang ini menghafal Quran, maksudnya apa? Bukan sekadar hafal, karena menghafal Quran banyak. Ya, maksudnya menghafal Quran, dia faham tentang Al-Quran dan alim tentang faraid. Maka Umar bin Khattab berkata, memujinya, sadaqa Rasulullah SAW. Ya, qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah Ta'ala akan mengangkat derajat sebagian kaum gara-gara kitab ini, Al-Quran, dan akan merendahkan kaum yang lain gara-gara kitab ini. Maka diangkat tidaknya seorang tergantung sikap dia terhadap Al-Quran. Ya. Jangan cari ketinggian yang lain selain daripada berhubungan dengan Al-Quran. Karena Allah adalah Al-A'la, yang maha tinggi, yang firmannya diturunkan ke bumi ini untuk mengangkat semua orang-orang yang mau tinggi. Maka hubungannya adalah dengan Al-Quran. Siapa yang mencari ketinggian bukan dengan Al-Quran, maka dia akan terjerembab, ya, menuju kepada kerendahan. Ya. Maka tidak salah yang seorang Muslim mencari ketinggian di muka bumi ini dengan selain Al-Quranul Karim. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW saja dikatakan Al-Quran itu mengangkat derajatmu. Kalau mau derajatmu terangkat dengan Al-Quran. Wa ja'alna laka sana'al hasan,
Kemudian makna wa rafa'na laka dzikrak, kami memperuntukkan untukmu wahai Muhammad pujian yang indah, pujian yang sangat baik. Bima asya'allahu min mahasini dzikrihi bainan nas, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan di tengah-tengah manusia sifat-sifat kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melalui pengenalan kepada beliau. Karena itulah di antara hal yang fardu ain diketahui oleh setiap muslim mengenal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau seorang nabi. Ini ada hal-hal yang ada poin-poin kecil tentang Nabi Muhammad SAW. Kalau orang tidak tahu berdosa. Fardu ain hukumnya belajar. Semakin dewasa semakin ditambah pengetahuannya tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan kebaikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia sepanjang zaman melalui para ulama muhaddisin, ahli hadis, yang mereka menghimpun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai penjuru dunia, kemudian dikodifikasi, ditulis, dibukukan, disebarkan tentang sirah perjalanannya Nabi SAW mulai dari beliau belum lahir. Bahkan ada tarikh tentang Arab, sejarah tentang bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, diceritakan semuanya untuk melihat bagaimana kedudukan beliau SAW sampai beliau meninggal, bahkan sampai selesai para sahabatnya pun diceritakan sirahnya. Kenapa? Karena kata para ulama, seandainya Nabi Muhammad SAW tidak punya mukjizat, seandainya tidak ada mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi, kecuali dengan melihat tingkah laku para sahabatnya yang mulia, maka itu sudah cukup menjadi bukti bahwa beliau seorang nabi. Mana ada manusia biasa yang bisa melahirkan orang-orang hebat seperti para sahabat? Nggak ada. Itu bukti bahwa beliau seorang nabi. Makanya sebagai penyempurnaan sirah nabawiyah dibahas juga sirah para sahabat. Dibahas sirah para sahabat itu sebagai backup mendukung sirah nabawiyah, bahwa semua ini tentang diri Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berbicara tentang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, kita tidak hanya berbicara tentang diri mereka, tapi itu semua kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Diperkenalkan, diajarkan. Karena itulah sebagian guru-guru kami mengatakan merupakan aib bagi seorang kalau dia sudah berumur 20 tahun dan dia belum menyelesaikan satu pun buku tentang sirah Nabi dari awal sampai akhir. Mana ada orang muslim berumur seperti itu dan dia belum pernah membaca perjalanan nabinya dari beliau lahir sampai meninggal. Ya. Apalagi sekarang terbuka lebar buku terjemahan sudah banyak. Apalagi yang ditunggu? Oh, terlalu tebal. Ada buku terjemahan sirah yang tipis-tipis. Ya. Maka suatu kelalaian yang besar ketika seorang umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membaca sirah nabinya dari awal sampai akhir. Ini kelalaian yang besar. Bagaimana dia mengaku cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Ditanya siapa istri beliau, nama anak beliau, paman beliau dan seterusnya. Dari mana lahirnya, kapan beliau menikah dan seterusnya. Ya. Peristiwa Isra kapan terjadi? Ini peristiwa Isra, peristiwa penting dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra tahun berapa terjadi? Ya. Beliau hijrah, beliau berdakwah berapa tahun? Ya. Bagaimana fase dakwah beliau? Beliau hijrah ke Madinah tahun berapa? Tahun berapa? Ya, beliau perang, misalnya perang Uhud, perang Khandaq. Ini kan momen-momen bersejarah dalam kehidupan diri Nabi Muhammad SAW yang umat beliau seharusnya tahu tentang itu. Ya. Kita kalau cinta sama seseorang kan begitu. Orang sekarang kalau mengidolakan artis, semua dia tahu. Ya, ulang tahunnya kapan, anaknya siapa, berapa orang, kapan ini pertama kali, kapan ini. Ya. Nah, maka selayaknya seorang muslim mengetahui walaupun secara garis besar bagaimana kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bima nazzala minal Qur'ani sana'an alaihi wa karamatan lah. Juga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan Al-Qur'an yang diturunkan kepada beliau sebagai pujian dan karamah, keutamaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Wa bi ilhamin nas. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an ada banyak pujian tentang Nabi Muhammad SAW. Ada banyak pujian. Satu surah khusus berbicara tentang beliau, surah Muhammad. Ya. Iya kan? Betapa banyak karomah, mukjizat, kemuliaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an. Wa bi ilhamin nasit tahaddutsu bima jabalahu Allahu alaihi minal mahamid fi awwali nash'atih. Dan atas ilham dari Allah kepada manusia untuk menceritakan sifat-sifat terpuji yang beliau miliki sejak dari beliau lahir. Ya. Semua akui. Bagaimana bisa musyrikin Quraisy yang sepakat membenci Nabi SAW sepakat menggelari beliau Al-Amin? Itu kan luar biasa. Kalau bukan siapa yang mengilhamkan dalam hati mereka untuk menggelari beliau Al-Amin? Allah Ta'ala mengilhamkan ke dalam hati musuh-musuh beliau untuk menggelari beliau dengan sifat Al-Amin, dan sifat ini tidak pernah dicabut oleh mereka. Mungkin ada yang mengatakan ini kan dulu Al-Amin sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, mereka masih ini. Iya betul, tapi sifat ini tidak pernah mereka cabut. Tidak pernah mereka cabut. Oh, kami sekarang tidak mengakui kamu Al-Amin. Enggak. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Sufyan, Sakhar bin Harb, mertuanya Nabi SAW, ayahnya Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, yang menjadi pimpinannya kaum musyrikin di perang Badar, berperang bersama melawan Nabi SAW di perang Badar. Beliau masuk Islam belakangan di Fathu Mekah. Dia ketika ke Heraklius, ya, ditanya, bagaimana dengan orang ini yang mengaku Nabi? Heraklius ketika itu Raja Romawi. Apa dia mengatakan? Seandainya saya tidak takut dituduh tidak takut dikatakan oleh kaumku sebagai pendusta, saya akan berdusta tentang dia, tentang Muhammad. Akhirnya dia menjawab pertanyaan Heraklius dengan jujur. Ini ilham. Jadi di lisannya musuh-musuhnya Nabi Muhammad SAW saja, mereka tidak bisa mencela Nabi SAW dari sisi personal beliau. Tidak ada. Buktinya apa? Buktinya mereka tidak sepakat dengan celaan kepada Nabi. Yang satu mengatakan penyihir, yang satu mengatakan orang gila, yang satu mengatakan penyair. Mana ada orang gila bisa bersyair, kan begitu? Nggak bisa. Mana ada orang gila bisa jadi penyihir? Mana ada penyihir orang gila? Jadi mereka sendiri apa? Iya. Beda-beda dalam tuduhan, dan beda-bedanya tuduhan itu menunjukkan semua tuduhan tersebut tidak benar. Allah ungkap itu. Iya. Sampai Uqbah bin Abi Mu'ayth saja, iya, salah seorang pentolan kaum musyrikin Quraisy ketika itu, yang dia terkenal jago sekali dalam bersyair. Tapi biar saya datangi Muhammad, saya mau tahu apa sih ini Al-Quran ini, apa yang dibacakan kepadanya Al-Quran. Pulang-pulang dia bilang, sudah, ini bukan syair. Kita tahulah, sama-sama tahulah syair itu bagaimana cara membentuknya. Ya, ada namanya dalam ilmu bahasa Arab, ilmu arudh. Ya, ilmu bagaimana cara membentuk syair. Di bahasa Indonesia kan juga ada cara membuat puisi dan semacamnya, kan ada ilmunya. Ini bukan syair, ini tidak sesuai dengan aturan-aturan syair. Dia bilang kalau dia yang dia katakan benar, dia akan punya kedudukan yang besar. Kata musyrik ini, dia tidak masuk Islam, cuma dia mengakui kehebatan Al-Quran. Ini semua ilham. Yani kalau mereka mau menghina, berdusta bisa, tapi Allah tidak membiarkan mereka, dimasukkan ilham ke dalam hati mereka. Ya kan? Sebagaimana Allah mau mengilhamkan kepada hati kakek beliau Abdul Muttalib yang musyrik, tentu saja musyrik, diilhamkan ke dalam hati beliau oleh Allah, kasih nama cucumu Muhammad. Ilham. Wa min a'zami dzalika, di antara ketinggian atau di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan beliau, ya, meninggikan penyebutan nama beliau, adalah Allah Ta'ala menggandengkan penyebutan nama beliau dengan penyebutan nama Allah di dua kalimat syahadat. Ya.
Tidak syah seorang masuk Islam tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kapan dia katakan asyhadu an la ilaha illallah terus dia berhenti, maka dia bukan muslim. Sampai dia melanjutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana lagi digandengkan? Di azan digandengkan, ya. Nah, kalimat syahadat la ilaha illallah dan juga syahadat Muhammadar Rasulullah. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW, tidaklah ada seorang muslim yang duduk dalam satu majlis wala yadhkuru fiha rabbahu wala yusalli fihi ala nabiyahu illa kana alaihi tiratan yaumal qiyamah. Tidaklah seorang duduk dalam majlis kemudian dia tidak menyebut nama Allah di dalamnya dan dia tidak bersalawat kepada nabinya di dalam majlis tersebut, ya, digandengkan pujian kepada Allah, salawat kepada nabi, kecuali majelis itu akan menjadi penyesalan bagi dia pada hari kiamat. Maka digandengkan. Mau berdoa, ada orang langsung datang di zaman Nabi SAW, beliau mendengar doanya, ya Allah, langsung minta. Kata beliau, ajilah hadza, orang ini tergesa-gesa. Bagaimana adabnya berdoa? Puji Allah dulu, baru bersalawat kepada Nabi, baru berdoa, jangan langsung berdoa. Memang sunnah hukumnya, tapi ini adab. Digandengkan nama Allah, puji Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi SAW. Dalam doaul qunut ada pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ditutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Ya. Karena itulah di mana ada pujian kepada Allah disunnahkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Itu di antara zikir-zikir setelah wudu, ya. Selain memuji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian disunnahkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digandengkan antara pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana nama Allah disebut, di situ juga disyariatkan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara makna firman Allah taala, wa rafa'na laka dzikrak. Yakni tidaklah namaku disebut kata Allah kecuali namamu juga ikut disebut. Maka dari sini para ulama mengambil kaidah umum, di mana ada zikrullah di situ, maka disunnahkan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini tafsir ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian Allah taala berfirman, dan tentu saja kalau kita ingin mengetahui alasan dan bentuk-bentuk Allah meninggikan derajat beliau, kita katakan tadi orang kafir saja mengakui tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, orang yang tidak memeluk agama Islam sekalipun mengakui beliau, memuji beliau, menghormati beliau. Nah, apalagi seorang muslim. Maka cara untuk memuliakan dan meninggikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selain tentu saja dengan mengamalkan syariat beliau, adalah memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, terkhusus pada waktu-waktu yang ditekankan. Yani pada setiap waktu disunnahkan. Ya. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dia ingin membaca tasbih, takbir, tahlil, salawat, silakan. Terkhusus pada waktu yang lebih disunnahkan lagi seperti pada malam dan hari apa? Hari Jumat. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan setiap kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian Allah ulangi, sesungguhnya bersama dengan setiap kesulitan ada kemudahan. Kata penulis hafizahullah, wa qauluhu fa inna ma'al usri. Sesungguhnya bersama dengan setiap al-usr wa huwa syiddah, yaitu kesulitan, kesusahan. Setiap ada kesulitan dan kesusahan ada yusran, ai suhulatan, yaitu kemudahan. Ya. Kemudahan. Ya. Kata beliau, wal fa fihi fasihiyah tufsihu an kalamin muqaddarin yadullu alaihi listifhamut taqririyu huna. Kata beliau huruf fa di sini, ini dalam bahasa secara bahasa Arab dalam ilmu nahwu, fa di sini fa fasihiyah namanya. Iya.
yang mana dia menunjukkan bahwa ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang muqaddar, pertanyaan yang tersembunyi yang ditunjukkan oleh kalimat sebelumnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Ai idza alimta hadza wa taqarrar fa'lam anna al-yusra musahibun lil usri. Maka ketahuilah bahwa setiap kesulitan setiap kemudahan itu akan selalu menyertai kesulitan. Setiap kemudahan itu akan selalu menyertai kesulitan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW diingatkan, wahai Muhammad, ingatlah, bukankah kami telah melapangkan dadamu baik secara fisik, kami secara fisik kami belah dadamu, kami bersihkan hatimu dengan air Zam-Zam ketika kamu masih kecil dan ketika mau melakukan perjalanan Mi'raj, ke Isra dan Mi'raj, dan juga kami lapangkan jiwamu untuk menerima iman dan seterusnya. Kemudian nikmat yang kedua disebutkan apa? Bukankah kami telah menghilangkan semua dosa-dosamu yang memberatkan punggungmu, dan bukankah kami telah meninggikan kedudukanmu wahai Muhammad? Kalau kamu sudah tahu semua ini, kalau kamu sudah paham semua ini wahai Muhammad, kalau kamu tahu betul apa yang Allah sudah lakukan kepadamu, betapa banyak kenikmatan yang Allah sudah berikan kepada kamu. Lihat di ayat sebelumnya Al-Duha, Allah mendapati kamu, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kalau kamu sudah tahu semua yang Allah lakukan untuk kamu, untuk membelamu, untuk melindungimu, untuk menjagamu, memberikan keutamaan kepadamu di dunia, mempersiapkan pahala yang besar untukmu di akhirat, semua hal-hal yang baik yang Allah Ta'ala lakukan berikan kepadamu setelah sebelumnya kamu dulu yatim, dulu kamu miskin, dulu kamu lemah, dulu kamu tidak tahu apa-apa, kemudian sampai Allah angkat derajatmu sampai sekarang diampuni semua dosa-dosamu, maka kamu seharusnya tahu, kamu harus yakin wahai Muhammad, bahwa kemudahan akan selalu menyertai kesulitan sesuai dengan perjalanan hidupmu. Kamu sendiri mengalaminya wahai Muhammad. Dulu kamu yatim, tidak punya siapa-siapa, kemudian kamu memiliki banyak sahabat, Allah kuatkan kamu. Kamu dulunya miskin, tidak punya apa-apa, kemudian menjadi manusia yang paling kaya di zamannya. Kamu dulunya tidak tahu apa-apa, Allah menjadikan kamu manusia yang paling berilmu secara mutlak. Allah lapangkan dadamu, Allah hapuskan semua dosa-dosamu, Allah tinggikan derajatmu. Setelah sebelumnya kamu bukan siapa-siapa, kamu kesulitan. Maka kamu harus tahu, atau kamu tentunya tahu, bahwa setiap kemudahan itu akan menyertai kesulitan. Maka tidak ada kesulitan yang abadi. Karena itulah satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua kesulitan hanya dengan melaluinya. Itu saja. Karena tidak ada kesulitan yang terus-menerus sampai mati, tidak ada. Cara menyelesaikan semua kesulitan dalam hidup, bagaimanapun buruknya, caranya cuma satu, bertahan saja. Bertahan dan jangan menyerah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Itulah hari di mana kami memutar roda kehidupan di tengah manusia. Sekarang kamu kesulitan, besok kamu akan mudah. Besoknya lagi sulit lagi. Kan begitu? Karena dunia ini hanyalah negeri ujian. Negeri ujian. Mulai kita lahir, mulai balik sudah diberikan ujian-ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti hasil ujiannya di akhirat. Maka kehidupan seorang di muka bumi ini hanya berpindah dari satu ujian ke ujian yang lain. Dia tidak pernah lepas dari ujian seumur hidup. Nggak ada. Hatta ketika dia mendapatkan kenikmatan itu apa? Ujian. Dia pindah dari ujian kesempitan menjadi ujian kelapangan. Dia pindah dari ujian sakit menjadi ujian sehat. Kan semua ujian. Jadi seumur hidup seorang tidak lepas dari ujian.
hanya pindah-pindah ujiannya saja. Sudah lolos, sudah benar jawaban nomor 1, pindah ke jawaban nomor 2. Ya. Ulangan pertama berhasil, ulangan kedua gagal, ulangan kedua akan remedial. Ulangan kedua gagal, remedial lagi sampai kamu berhasil, kan begitu. Allah Ta'ala tidak akan menguji seorang hamba pada sesuatu yang dia kuat di situ. Ya, ngapain diuji pada sesuatu yang dia kuat di situ? Misalnya ada orang tahan banting lah kalau kekurangan, miskin. Ya, insya Allah Allah tahu. Ya, tidak akan mungkin dia diuji dengan kemiskinan. Ya, dia kelemahannya kekayaan, ya diuji dalam kekayaan. Ya, ada orang kalau dia sehat, bagus. Sakit tidak, diuji sakit, kan begitu. Karena namanya ujian itu pada titik kelemahan seseorang. Hal-hal yang dia kurang di situ dikasih kelemahan, ujian oleh Allah Ta'ala. Ya, sampai dia berhasil lulus dari ujian tersebut. Itu aja pindah-pindah terus. Maka kamu tahu bahwasanya kamu harus yakin bahwa setiap kemudahan itu beriringan dengan kesulitan. Fal usrul ladzi ahadtahu wa alimtahu sayaj'aluhu Allahu yusra. Maka kesulitan yang kamu sudah rasakan sejauh ini, kamu ketahui Muhammad, kelak atau nanti Allah Ta'ala akan menjadikannya mudah, akan menjadikan kemudahan untukmu. Wat tankiru lit ta'zim, ya, dan dijadikan di sini yusran sebagai isim nakirah untuk mengagungkan kemudahan ini, untuk bahwa yakinlah bahwa setiap kesulitan, ya, bahwa semua kesulitan akan diiringi oleh kemudahan. Diiringi apa? Diiringi oleh kemudahan. Ini penafsiran di kalangan ulama. Ada terkadang ucapan sebagian mengatakan al-usri itu ma'rifah, isim ma'rifah itu terbatas, jumlahnya sedikit. Sementara yusran isim nakirah, nakirah itu banyak. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kesulitan itu sedikit, kemudahan itu banyak. Ya. Ini hal yang betul, tapi tidak cocok dijadikan penafsiran ayat, karena tidak ada ulama yang menafsirkannya seperti itu. Maka tidak mesti makna suatu ayat sesuai dengan kenyataan, terus otomatis itulah makna ayatnya. Belum tentu. Kita dalam menafsirkan ayat harus berpatokan dengan penafsiran para ulama. Ya. Dan tidak ada ulama yang menafsirkan ayat ini dengan penafsiran itu, bahwa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan yang sedikit diikuti dengan kemudahan yang banyak. Enggak ada yang menafsirkan seperti itu. Walaupun mungkin betul kenyataannya seperti itu. Kadang satu masalah solusinya banyak, betul kenyataannya, tapi itu bukan berarti itulah tafsiran ayat tersebut. Beda. Karena sekedar sesuainya ucapan ulama dengan kenyataan tidak menjadikan itu tafsir suatu ayat, kecuali kalau sudah ditafsirkan oleh para ulama terdahulu. Ya. Maka yang benar dari penafsiran ayat ini adalah bahwa al-usr dijadikan ma'rifah di sini karena kesulitannya sudah diketahui. Ini kan berbicara tentang Nabi Muhammad. Semua kesulitan yang kamu sudah lewati wahai Muhammad. Alif lamnya di sini alif lam lil hadiyah namanya. Yakni sesuatu yang sudah kamu tahu. Semua kesulitan fa inna ma'al usri, sesungguhnya bersama dengan setiap kesulitan. Kesulitan mana? Kesulitan yang kamu sendiri alami wahai Muhammad, yang kamu sudah rasakan dari kamu lahir tidak punya bapak dan seterusnya sampai sekarang. Yusra didatangkan dalam bentuk nakirah untuk ta'zim, ya, untuk meninggikan kedudukan yusr ini, kemudahan ini, ya, bahwa jangan khawatir, semua kesulitan yang kamu alami tersebut, ya, akan ada kemudahan setelahnya, karena ayat ini berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa inna ma'al usri yusra, diulangi lagi oleh Allah. Wa fi takrariha biqaulihi inna ma'al usri yusra ta'kidun li tahqiqi ittiradi hadzal wa'di wa umumi. Diulangi ayat ini sebagai penguat akan pastinya dan bakunya janji Allah Subhanahu wa taala dan berlaku umumnya janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bissawab. Azan.
Kemudian kata penulis hafizahullah taala, "Tsumma amara Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam bisyukrihi wal qiyami biwajibi ni'amihi." Kemudian setelah mengingatkan semua nikmat-nikmat Allah kepada beliau dan mengabarkan bahwa semua kesulitan yang kamu alami sejauh ini dan yang akan kamu alami semua akan berakhir dengan al-yusr. Ya, semua ada kemudahan setelahnya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersyukur kepada Allah dan memenuhi kewajibannya dalam sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat-nikmatnya. Iya. Faqal, Allah Ta'ala berfirman, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai, maka mulailah. Maksudnya kalau kamu sudah mulai selesai dari suatu ibadah, maka tegaklah untuk melakukan ibadah selanjutnya. Ai idza faraghta min amalin bi itmamihi fa aqbil ala amalin akhar. Kalau kamu sudah selesai mengerjakan amalan secara sempurna, maka berpindahlah kepada amalan yang lain. Lita'mura awqataka kullaha bil amali salihah, agar kamu bisa memakmurkan, mengisi semua waktumu dengan amalan-amalan soleh. Maka ini perintah dari Nabi SAW, dari Allah Ta'ala kepada Nabi SAW untuk mensyukuri nikmat ya yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, baik yang sudah tersebut dalam surah Ad-Duha, demikian pula di awal surah Asy-Syarah ini disuruh untuk mensyukuri semua nikmat Allah dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah. Tapi ya jangan
jangan mengerjakan 2-3 ibadah bersamaan, satu-satu. Selesaikan dulu ini secara sempurna, baru kerjakan amalan berikutnya. Setelah itu lanjut lagi berikutnya. Ya. Nah, maka di sini kita bisa melihat bahwa Islam itu tidak menganjurkan yang namanya multitasking dalam pekerjaan. Dalam ayat ini, ya, zahirnya menunjukkan bahwa tidak dianjurkan mengerjakan suatu 2-3 pekerjaan di waktu yang sama. Dan ini didukung dengan teori-teori dan penelitian di zaman sekarang. Ya. Kemarin sempat baca berita tentang survei tentang multitasking, bahwa multitasking itu menurunkan konsentrasi dalam pekerjaan dan membuat pekerjaan walaupun 2, tapi pekerjaannya menjadi lama karena akan mengurangi fokus, memecah pikiran. Dan itu tidak dianjurkan dalam syariat. Karena itulah dalam semua ibadah ada yang namanya khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus kepada ibadah yang dikerjakan. Tidak bisa didapatkan khusyuk kalau seorang multitasking dalam ibadah. Dan itu bukan hanya dalam ibadah, tapi dalam semua urusan dunia. Ya, dalam amalan, selesaikan satu pekerjaan, baru kerja yang lain. Ya, selesaikan yang satu, baru yang lain lagi. Jangan dikerjakan 2 bersamaan, karena akan membuat pikiran kamu konsentrasi terpecah dan akan membuat kerjanya tambah lama dan menurunkan kemampuan otak. Ya, menurunkan kemampuan otak dalam menghafal dan seterusnya. Dan ini juga disebutkan oleh para ulama dalam disiplin dalam belajar, bahwa tidak dianjurkan seorang penuntut ilmu itu mempelajari 2 atau lebih disiplin ilmu yang berbeda di satu waktu yang bersamaan. Misalnya belajar nahwu sekaligus usul fikih sekaligus mustalahul hadis, ya, digabungkan. Itu tidak dianjurkan, kecuali bagi yang mungkin IQ-nya dan rata-rata, ya mungkin. Tapi pada dasarnya cara belajar para ulama terdahulu nggak seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dalam teori pendidikan Islam pun tidak dianjurkan multitasking dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari. Iya. Jelas sampai sini? Selesaikan satu buku baru pindah ke buku yang lain, ya. Kalau mampu bisa selesaikan disiplin ilmu satu, baru selesaikan disiplin ilmu yang lain. Ya. Bukan juga harus linear dalam menuntut ilmu, tidak. Ya, karena linearisme dalam pendidikan juga bukan bagian dari Islam. Ya. Bukan bagian Islam. Islam tidak seperti itu. Islam itu ulamanya ensiklopedis. Mereka paham di berbagai disiplin ilmu. Mereka punya kemampuan. Ibnul Qayyim rahimahullah pakar dalam berbagai ilmu agama dan juga kedokteran. Kan begitu. Menunjukkan bahwa para alim ulama Islam itu, ya, sangat terbuka dalam masalah ilmu. Ya, tapi cara belajarnya begitu. Harus fokus dalam satu disiplin ilmu, kemudian ke disiplin ilmu yang lain. Maka di ayat ini perintah, ya, kerjakan satu sampai selesai, baru kerjakan lagi yang lain. Demikian ibadah satu selesaikan, baru ibadah yang lain. Ilmu yang satu, buku yang satu selesaikan, baru pindah ke buku yang berikutnya. Ilmu yang satu selesaikan, baru ke ilmu berikutnya. Dan demikian seterusnya. Ini cara belajar yang paling baik. Ya, dan cara mengerjakan amalan yang paling baik. 6. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Fa'azimir raghbata ilaihi fi muradatika muqbilan alaih, maka perbesarlah harapanmu kepada Allah pada semua yang kamu inginkan seraya mendatangi Allah Ta'ala. Ya. Ar-raghbah adalah mengharapkan sesuatu dari Allah, ya, mengharapkan sesuatu kepada Allah seraya mendatangi apa yang diminta tersebut. Jadi disertai dengan apa? Disertai dengan usaha. Ya, disertai dengan usaha mendekat kepada apa yang diinginkan. Itu ar-raghbah. Ya, wallahu taala a'lam bisawab. Ini selesai tafsir surah Asy-Syarah. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tin. Qala rahimahullah tafsiru surah At-Tin. Nah, naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.